gue bakal ngejelasin tentang chapter 2 yang judulnya Internet and World Wide Web atau WWW. Pertama gue bakal ngejelasin internet, yaitu internet adalah hubungan dunia yang terdapat jaringan-jaringan yang digunakan untuk bisnis dan individual. Ya, lalu ada perkembangan internet. Internet awalnya bernama ARPANET yang dibentuk pada bulan September tahun 1999. Internet perkembangan internet ada 6. Yang pertama itu pada tahun 1994, ARPANET awalnya digunakan untuk bisnis. Lalu ada pada tahun 1984, ARPANET telah digunakan oleh 1.000 orang. Pada tahun 1986, NSFNet telah menggantikan posisi ARPANET. Lalu pada tahun 1995, NSFNet digunakan untuk penelitian. Pada tahun 1996, Internet 2 telah diberikan. Lalu yang terakhir sekarang, lebih dari 550 miliar orang telah menggunakan internet. Tujuan internet itu sendiri yaitu untuk mencari informasi, dan yang kedua itu untuk berkomunikasi. Internet 2 tersambung oleh lebih dari 200 universitas dan 115 perusahaan melalui high-speed private network. Telah banyak rumah dan perusahaan kecil telah tersambung ke internet dan dengan kecepatan tinggi, yaitu menggunakan broadband internet service. Ada 7 internet service. Yang pertama itu ada cable internet service, yaitu kecepatannya menengah ke bawah. Lalu ada DSL atau digital subscribe line, yaitu menggunakan sinyal analog dengan kecepatan medium. Lalu ada fiber to the premises atau FTTP, yaitu menggunakan fiber optik mengirim data melalui dengan cahaya. Kecepatannya itu menengah ke atas. Yaitu yang keempat ada fixed wireless, yaitu kecepatan menengah ke bawah menggunakan gelombang. Ada cellular radio network, itu koneksi dapat melalui operator, kecepatannya menengah ke bawah. Ada wifi, yaitu menggunakan sinyal radio. Ada satelit internet service, dapat menempuh daerah-daerah terpencil namun tergantung dengan cuaca. Lalu ada provider, yaitu atau disebut akses provider, yaitu sebuah bisnis yang menyediakan individu atau organisasi untuk ke internet melalui prabayar atau non-prabayar. Provider ada 3, yaitu ISP yang disebut Internet Service Provider, yaitu hanya dapat di daerah-daerah tertentu. Lalu ada Online Service Provider atau OSP, itu penyedia layanan untuk online namun harus member. Lalu ada Wireless Internet Service Provider atau WISP, sama seperti ISP, hanya saja dia menggunakan wireless. Lalu di dalam internet ada IP address, yaitu merupakan sebuah nomor yang unik untuk mengidentifikasikan atau internet protokol setiap komputer atau alat koneksi internet. Contoh dari IP address sendiri itu 72.14.207.99. Lalu ada domain name, yaitu merupakan scarce text dari IP address sendiri. Contohnya itu seperti www.google.com. .com itu adalah contoh dari domain name. Lalu ada DNS server, yaitu penerjemah dari domain name sampai IP address melalui command prompt, lalu ketik ping dan link atau user maka akan keluar IP. Lalu ada TLD atau private domain, yaitu penamaan ekstensi bersifat umum. Untuk penggunaan top level domain harus membayar per tahun berkisar 100 sampai 200 ribu rupiah. Lalu ada SLD atau sub level domain, yaitu dimiliki oleh setiap negara. Contohnya itu .org.id, .go.id, dan .net.id. Untuk mendaftar SLD sendiri harus disertai surat resmi. Lalu the World Wide Web, yaitu atau WWW, dia juga disebut web, yaitu kumpulan terkait dengan World Wide, diantaranya dokumen elektronik atau web page. Lalu ada website, kumpulan dari halaman web dan item-item saling berhubungan. Lalu ada web server, yaitu komputer yang akan memberikan halaman-halaman web yang diminta komputer Anda. Ada web 2.0, yaitu situs web yang menyediakan interaksi para user. Lalu ada web browser atau browser, yaitu memudahkan user untuk mengakses website dan web page, atau yang disebut dengan surfing the web. Lalu ada homepage, yaitu halaman pertama ketika situs terdekat. Ada downloading, proses penerima atau mengambil informasi. Ada web page, merupakan sebuah alamat unik atau disebut